Anda kembali bersama kami di iNews Pagi, bersama saya Breman Athena dan juga rekan saya Aya Nufus pemirsa. Viral di media sosial, sejoli di bawah umur di wilayah Bantaeng, Sulawesi Selatan melangsungkan pernikahan dini diduga karena alasan desakan keluarga. Pernikahan dini kembali terjadi di Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan. Kali ini melibatkan bocah laki-laki berinisial D berusia 12 tahun dan bocah perempuan berinisial SL berusia 16 tahun. Keduanya diketahui masih satu kampung di Desa Kayuloe, Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan. Pernikahan dini tersebut kini ramai diperbincangkan dan viral di media sosial. Menurut keluarga, keduanya dinikahkan di umur muda karena masalah kehormatan dan keduanya diketahui suka sama suka. Umurnya itu kurang lebih 13 tahun. 13 tahun. Kalau umurnya itu yang perempuan berapa? Sudah menjalani 17. Oh, masuk 17. Ya karena kita takutkan terjadi apa-apa dengan kedua belah pihak. Oh ya. Makanya kita ambil tindakan lebih dulu, Pak. Oh iya. Tapi anaknya memang suka sama suka. Sama-sama. Jadi keluarga sudah merestui juga. Sudah. Saat ini bocah laki-laki D sudah tidak sekolah, sedangkan bocah perempuan SL masih duduk di bangku kelas 3 sekolah menengah pertama. Dari Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan, Dirman Anwar, iNews melaporkan. Pemirsa, menyatukan dua insan dalam pernikahan tentu menjadi idaman semua orang. Namun ada pernikahan yang justru tidak disarankan, yakni pernikahan usia muda. Dan apa saja plus minus dari pernikahan usia muda? Berikut ulasannya. Masyarakat dikagetkan dengan informasi ratusan anak ajukan dispensasi nikah. Dispensasi menikah adalah keringanan yang diberikan pengadilan agama kepada calon mempelai yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan. Alasan orang tua mengajukan dispensasi perkawinan adalah kebanyakan mengandung di luar keinginan. Sementara itu, menurut data Badan Peradilan Agama, untuk pengajuan dispensasi perkawinan yang disetujui setiap tahunnya menurun dalam 3 tahun terakhir sejak awal mula pandemi COVID-19 di tahun 2020 hingga di tahun 2022 terus menurun. Pada tahun 2020 sebanyak 63.382, sedangkan di tahun 2021 turun menjadi 61.449 kasus dan tahun 2022 lebih rendah lagi, turun hingga 17,54% di angka 50.673 kasus. Melihat trennya, dispensasi perkawinan di Indonesia melonjak drastis pada tahun 2020 seiring munculnya pandemi COVID-19. Menurut Komnas Perempuan, pengajuan dispensasi pernikahan karena banyak keluarga yang mengalami masalah ekonomi sehingga memilih untuk menikahkan anaknya pada usia dini. Anak perempuan telah hamil lebih dulu, menghindari zina. Bagi orang tua yang beranggapan bahwa menikah lebih cepat diperlukan untuk menghindari zina atau khawatir sudah berhubungan seksual. Selain itu, ada seiring melandainya pandemi COVID-19, praktik pernikahan anak ini mulai berkurang. Namun jumlahnya masih belum menyamai kondisi normal pada tahun 2019 ke belakang, yaitu 23.145 kasus. Kita ke informasi lainnya pemirsa ya. 6 warga di Kecamatan Pangatikan, Garut, Jawa Barat ini meninggal dunia diduga akibat wabah difteri. Ya, sebagian besar warga yang meninggal pemirsa mayoritasnya masih anak-anak. Sementara itu, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat langsung menetapkan status kejadian luar biasa atas kasus ini. Dalam 2 minggu terakhir, 6 warga yang berasal dari Desa Sukahurip, Kecamatan Pangatikan, Garut, Jawa Barat, meninggal dunia diduga kuat akibat difteri. Dari 6 korban meninggal, mayoritasnya berusia di bawah umur. Salah satu anak yang meninggal bernama Muhammad Rizky berusia 8 tahun. Asep, ayah Rizky, menjelaskan sebelum meninggal, Rizky mengeluh sakit di bagian tenggorokan, kemudian demam. Rizky meninggal dunia setelah 2 hari dirawat di rumah sakit. Yang dikeluhkan hanya jantung, kata dokter. Demam. Iya, demam. Jantung sama demam. Sempat diisolasi nggak, Pak? Enggak, dirawat 2 hari. Meninggalnya di rumah sakit? Iya. Sementara Wakil Direktur Pelayanan Medis RSUD Dr. Slamet Garut membenarkan adanya penanganan 6 pasien dengan gejala difteri.
Saat ini kondisi 3 pasien diantaranya telah berangsur membaik. Untuk mengantisipasi adanya tambahan pasien difteri, RSUD Dr. Slamet telah menyiapkan ruangan isolasi dengan 14 tempat tidur. Klaster pengatikan ini ada 3 orang. Saat ini sudah ada perbaikan, jadi pasien yang awalnya keluhannya ada bengkak di leher, kemudian juga sulit menelan, di tenggorokan, sekarang sudah kita berikan obatan, sudah 3-tiganya sudah membaik. Alhamdulillah. Berkaitan dengan kejadian ini, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat menemukan tingkat vaksinasi difteri di Desa Sukahurip sangat minim atau hanya sekitar 40% dari target capaian. Hal ini yang juga menyebabkan penyebaran penyakit difteri cukup tinggi. Atas kejadian ini, Dinas Kesehatan Jawa Barat telah menetapkan status kejadian luar biasa atau KLB di Kabupaten Garut dan akan segera mengambil langkah pencegahan. Langkah pertama KLB ini adalah kita melakukan outbreak response kan. Jadi semua anak di usia yang tertinggi terkena difteri, yaitu sekitar kemarin sih tadi malam kita sudah Zoom meeting dengan tim komite ahli. Jadi di kecamatan itu kita akan melakukan outbreak response. Jadi semua anak usia 15 tahun ke bawah kita akan berikan imunisasi atau vaksinasi difteri tanpa melihat status imunisasi. Dinas Kesehatan Jawa Barat juga mengimbau agar orang tua segera melakukan vaksinasi difteri bagi anaknya untuk mencegah penyakit menular ini masuk ke dalam tubuh. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, 6 warga yang berasal dari Desa Sukahurip, Kecamatan Pangatikan, Garut, Jawa Barat meninggal dunia diduga kuat akibat difteri. Lalu apa bahaya difteri dan bagaimana pencegahannya? Berikut informasi selengkapnya. Kabupaten Garut menetapkan status kejadian luar biasa atau KLB difteri. KLB ditetapkan setelah adanya kematian 6 warga yang diduga terinfeksi difteri di Kampung Cilegon, Garut. Difteri tergolong penyakit serius dan harus diatasi sesegera mungkin. Difteri beresiko terjadi pada orang yang tinggal di area padat penduduk serta buruk kebersihannya, bepergian ke lokasi wabah difteri, hingga orang yang memiliki daya tahan tubuh lemah. Difteri merupakan infeksi bakteri serius yang biasanya menyerang selaput lendir hidung dan tenggorokan. Difteri dapat menyebar melalui udara atau kontak langsung dengan orang yang terinfeksi. Penyakit ini dapat dialami siapa saja, namun orang yang tidak mendapat vaksin difteri akan beresiko terinfeksi. Gejala difteri muncul 2-5 hari setelah seseorang terinfeksi. Gejala yang dialami mulai dari demam, sakit tenggorokan, sakit kepala, pusing, batuk, menggigil, lemas, hingga muncul benjolan di leher akibat pembengkakan kelenjar getah bening. Lakukan segera pemeriksaan ke dokter jika mengalami gejala tersebut, terutama bila memiliki resiko tertular. Serta jika terjadi gangguan penglihatan, keringat dingin, sesak nafas, jantung berdebar, serta kulit pucat atau mulai membiru. Difteri dapat dicegah dengan melakukan imunisasi DPT. Imunisasi wajib DPT diberikan pada anak usia 2, 3, 4, 18 bulan hingga usia 5 tahun. Konsultasikan dengan dokter jika anak belum mendapat vaksin DPT. Serta antibiotik juga dapat diberikan kepada orang yang dekat dengan penderita sebagai pencegahan. Membiasakan budaya hidup sehat dan menerapkan pola hidup bersih dapat mencegah difteri sedini mungkin. Tim Liputan iNews melaporkan.